Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Zamzami dengan NIM 44222010031 dari Program Studi Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan krusial di era digital saat ini, yaitu etika komunikasi di era digital melawan hoax, polarisasi, dan juga cyberbully. Isu ini sangat penting karena di tengah banjir informasi dan interaksi daring yang masif, tantangan etis dalam berkomunikasi menjadi semakin kompleks. Dampaknya bisa sangat luas, tidak hanya bagi suatu individu, tapi juga bagi tatanan sosial dan juga demokrasi. Nah, untuk menganalisis bagaimana prinsip etika komunikasi seharusnya diterapkan dalam budaya digital, saya akan menggunakan pendekatan dari minimal dua teori etika yang relevan. Dan maka dari itu, saya memilih etika deontologi dari Immanuel Kant dan juga etika komunikasi diskursus dari Jürgen Habermas. Nah, kita bahas dulu nih dari yang pertama, yaitu etika deontologi dari Immanuel Kant. Jadi, teori ini berfokus pada kewajiban atau tugas moral. Menurut Kant, suatu tindakan dianggap etis bukan karena hasilnya, tapi karena niat baik di baliknya, dan karena tindakan itu sesuai dengan imperatif kategoris, yaitu prinsip universal yang bisa diterima semua orang. Jadi, ada aturan moral yang harus dipatuhi tanpa pengecualian, seperti bicara jujur, terus juga tidak merugikan orang lain. Nah, yang kedua, etika komunikasi diskursus yang dikembangkan oleh Jürgen Habermas. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi rasional atau yang masuk akal dan bebas dominasi dalam mencapai konsensus atau pemahaman bersama. Jadi Habermas percaya bahwa komunikasi yang etis terjadi dalam kondisi ideal di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, menyampaikan argumen, mendengarkan dengan tujuan mencapai pemahaman bersama, bukan sekedar memaksakan kehendak atau memanipulasi. Kedua teori ini akan saya gunakan sebagai landasan filsafat komunikasi untuk mendukung argumen saya tentang hoax, polarisasi opini, dan juga cyberbullying di era digital. Selanjutnya kita akan bahas isu-isu yang krusial yang mewarnai budaya digital saat ini. Yang pertama itu adalah hoax atau berita bohong. Jadi secara definisi, hoax adalah informasi palsu yang sengaja diberikan untuk menipu. Dampaknya ini bisa ngerusak banget, bisa memicu kepanikan, ketidakpercayaan, dan perpecahan di masyarakat. Yang kedua ini ada polarisasi opini. Jadi by definisi, polarisasi opini adalah kondisi di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan ekstrim yang saling bertentangan, seringkali tanpa ruang untuk dialog konstruktif. Jadi fenomena ini diperburuk juga oleh algoritma media sosial menciptakan echo chamber dan juga filter bubble, di mana individu hanya terekspos pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri. Sementara itu, yang ketiga adalah cyberbullying. Itu adalah tindakan intimidasi dan pelecehan yang dilakukan melalui media digital. Jadi ini bisa berupa ujaran kebencian atau hate speech, terus juga ancaman atau penyebaran informasi pribadi yang biasa disebut doxing. Seringkali menyebabkan dampak psikologi serius bagi korbannya. Jadi setelah tadi kita udah ngebahas teorinya dan juga isunya, gimana sih aplikasinya dari teori yang telah saya sampaikan dari perspektif etika deontologi Kant. Nah, Kant itu menurut etika deontologi Kant, menyebarkan hoax adalah tindakan yang jelas-jelas tidak etis. Niat dibaliknya adalah menipu dan merugikan orang lain, bukan berdasarkan niat baik atau kewajiban moral terhadap kebenaran. Jika semua menyebarkan hoax, maka prinsip komunikasi yang jujur akan hancur, dan ini tidak bisa dijadikan hukum moral universal. Begitu juga dengan cyberbullying. Melakukan intimidasi atau menyakiti orang lain secara online tidak bisa diterima sebagai kewajiban moral yang universal. Kan akan berargumen bahwa kita memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap individu itu sebagai tujuan itu sendiri, bukan sekedar alat, dan prinsip ini harus berlaku di ranah digital juga. Lalu kalau menurut etika komunikasi diskursus Habermas, masalah hoax dan polarisasi timbul karena komunikasi yang terjadi jauh dari kondisi ideal. Ketika hoax disebarkan, tidak ada niat untuk mencapai pemahaman rasional ataupun pemahaman bersama. Justru ada upaya untuk memanipulasi kebenaran yang tadinya benar menjadi tidak benar ataupun sebaliknya.
Polarisasi terjadi karena kurangnya ruang diskursus yang setara dan terbuka. Pihak-pihak yang berkonflik cenderung hanya ingin memaksakan pandangannya tanpa mendengarkan argumen lawan, sehingga konsensus rasional menjadi mustahil. Habermas menyuarakan untuk menciptakan ruang komunikasi digital yang memungkinkan dialog terbuka di mana kebenaran dicari melalui argumentasi rasional yang bebas dari paksaan dan dominasi, bukan melalui propaganda ataupun secara pribadi. Jadi Habermas itu merekomendasikan lebih ke berargumen dan juga berdiskusi gitu loh, bukan kayak harus memaksakan suatu pemahaman seperti itu. Jadi secara pribadi menurut saya isu-isu ini sangatlah memperhatinkan dan seringkali membuat saya berpikir ulang tentang bagaimana saya berinteraksi di sosial media. Refleksi saya adalah seringkali kita tergoda untuk bereaksi secara instan tanpa kita memverifikasi dulu informasi atau mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kata-kata yang kita ketik. Terus juga saya belajar bahwa kebebasan berpendapat di era digital datang dengan tanggung jawab etis yang sangat besar. Membangun budaya digital yang etis harus dimulai dari diri sendiri dengan menjadikan konsumen informasi kritis dan komunikator yang bijak dalam setiap interaksi online. Dampak dari hoax, polarisasi, dan cyberbullying bukan hanya angka statistik, tetapi nyata mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan individu secara kohesi sosial. Jadi sebagai kesimpulan, penerapan prinsip etika komunikasi di era digital sangat krusial untuk menciptakan lingkungan online yang sehat dan juga konstruktif. Berdasarkan etika deontologi, kita memiliki kewajiban moral untuk selalu berkomunikasi dengan jujur dan memperlakukan orang lain dengan hormat, bahkan di dunia maya sekalipun. Sementara itu, dari perspektif etika diskursus Habermas, kita harus berupaya menciptakan ruang komunikasi yang rasional dan inklusif, di mana artinya ruang komunikasi itu berisikan dialog sejati yang dapat terjadi untuk mencapai pemahaman bersama, bukan mementingkan pemahaman ataupun kepentingan masing-masing. Sebagai rekomendasi etis atau solusi komunikatif yang bisa kita terapkan, yang pertama itu kita harus selalu memverifikasi sebuah informasi yang kita terima sebelum kita bagikan ke orang lain. Jadi kita cek ulang dulu nih, ini tuh informasinya benar atau enggak, ini tuh hoax atau bukan. Kalau misalkan emang hoax ya jangan di-share. Kalau misalkan emang benar baru kita boleh share ke orang-orang di sekitar kita. Terus juga kayak jangan gampang percaya kepada judul-judul yang sensasional gitu loh, karena media-media di zaman sekarang terlalu mementingkan traffic dibandingkan dengan apa isi beritanya dan bagaimana kebenaran dari berita tersebut gitu. Terus yang kedua, berpikir dulu sebelum berkomentar atau berinteraksi. Pertimbangan gunakan gaya-gaya bahasa yang sopan, terus juga pertimbangan dampak kata-kata Anda terhadap orang lain, terus juga gunakan media sosial secara bijak gitu. Terus yang ketiga itu ada praktikan empati digital. Ingat bahwa di balik setiap akun itu ada manusia dengan perasaan dan martabat yang harus dihormati. Jadi ketika kalian mau komentar ke akun orang lain, kalian coba pikirin gimana kalau misalkan kalian sendiri yang menerima komentar seperti itu. Jadi mari kita bersama-sama menjadi agen perubahan untuk komunikasi digital yang lebih etis dan bertanggung jawab. Mari kita ciptakan ruang digital yang aman, informatif, dan menghargai setiap perbedaan pandangan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda yang telah menyaksikan video ini. Semoga refleksi ini bermanfaat dan memicu kita semua untuk berpikir kritis dan bertindak etis dalam setiap komunikasi kita di era digital saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.